Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajiyah Denarni, NIM 1872-1503-17, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tengah semester 4 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi SPD ME. Marilah kita masuk ke dalam pembahasan kita. Topik pembahasan yaitu 1. Penggunaan rasio dalam analisa finansial. Yang kedua adalah modal perusahaan dan modal kerja. Yang ketiga adalah modal kerja. Yang keempat adalah sumber penawaran modal dan jenis modal. Yang kelima adalah biaya penggunaan modal atau cost of capital. Yang pertama adalah penggunaan rasio dalam analisa finansial. Rasio keuangan dibagi menjadi beberapa. 1 atau A, rasio profitabilitas atau rasio yang mengukur kemampuan aset dan kendali biaya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. B adalah rasio likuiditas, di mana rasio untuk mengukur kemampuan likuiditas perusahaan untuk melunasi utang atau kewajiban jangka pendek. C adalah rasio aktivitas, yaitu rasio untuk mengukur efektivitas pada aktivitas atau operasional perusahaan. D. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur penggunaan utang oleh perusahaan. Yang terakhir adalah rasio pasar, di mana rasio terkait dengan kepemilikan investor atas saham perusahaan. Yang kedua adalah kita masuk ke dalam modal perusahaan dan modal kerja. Definisi modal. Menurut Rianto tahun 2001, pengertian modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek saja, yaitu berupa kas, persediaan barang, piutang setelah dikurangi profit margin, dan penyusutan aktiva tetap. Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Dengan modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan beroperasi secara ekonomis dan efisien serta tidak mengalami kesulitan keuangan. Kita masuk ketiga, yaitu modal kerja. Modal kerja itu dibagi menjadi 1. Modal kerja permanen atau permanent working capital, di mana modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam satu periode akuntansi. Yang kedua adalah modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. Modal perusahaan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengertian modal adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perusahaan, umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham atau kapital, dan sumber lain modal perusahaan yaitu antara lain yang pertama adalah modal internal dan modal eksternal, yang kedua adalah modal eksternal, yang ketiga adalah modal aktif, dan yang terakhir adalah modal pasif atau modal abstrak. Kita masuk ke dalam sumber-sumber penawaran modal dan jenis modal. Modal kerja yaitu yang A, konsep modal kerja, di mana itu ada 3 bagian, yaitu konsep kuantitatif, B konsep kualitatif, dan C konsep fungsional. Yang B adalah jenis-jenis modal kerja, di mana A modal kerja permanen terdiri dari modal primer dan modal kerja normal. B modal kerja variabel terdiri dari modal kerja musiman, siklis, dan modal kerja darurat. Yang C adalah perputaran modal kerja,
di tingkat perputaran modal kerja dapat juga dihitung dari neraca dan laporan rugi laba pada suatu saat tertentu dengan cara current assets turnover atau sama dengan net sales dibagi current asset. Yang kelima, kita masuk ke dalam penggunaan modal atau cost of capital. Konsep cost of capital. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen maupun laba ditahan untuk menadai suatu investasi atau operasi perusahaan. Biaya modal sama dengan modal yang diinvestasikan perusahaan dikali rata-rata tertimbang dari biaya modal. Biaya modal merupakan beban yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan ketika menggunakan modal untuk kegiatan investasi. Modal tersebut biasanya terdiri dari utang saham biasa, saham referen, dan laba ditahan. Untuk memperoleh modal, Anda harus membayar biaya seperti pembayaran bunga, pembayaran dividen, dan pembayaran angsuran pokok. Umumnya, dana tersebut digunakan untuk membiayai pengadaan aset atau operasional suatu perusahaan. Berikut ini adalah manfaat lain dengan mengetahui cost of capital, yaitu membantu investor dalam membuat keputusan, merencanakan penganggaran modal, merancang struktur modal dan yang ideal bagi perusahaan, mengevaluasi kinerja proyek tertentu. Demikianlah pembahasan kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.